Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020, kembali melaksanakan perkuliahan secara online dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dengan materi Administrasi Persidangan secara biasa dan secara elektronik. Sebagaimana kita ketahui bahwa persidangan di pengadilan agama berdasarkan kepada hukum-hukum acara yang berlaku dan tidak ada mengalami perubahan. Namun dari segi teknis pelaksanaan mengalami perkembangan yang sesuai dengan teknologi dan zaman sekarang, yaitu persidangan bisa dilaksanakan secara elektronik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok 12 tentang administrasi persidangan secara biasa dan secara elektronik. Yang selanjutnya nanti kita akan berdiskusi di grup WA untuk membahas materi tersebut serta mendengar tambahan keterangan dari Ibu. Terima kasih. Silahkan kepada kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan hari ini untuk melanjutkan mata kuliah kita. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Muhammad Zuki Firdaus dengan Mislah Hidayati akan mempresentasikan tentang administrasi persidangan secara biasa maupun elektronik. Oke, langsung saja. Apa sih administrasi persidangan itu? Sebenarnya kata administrasi itu banyak maknanya, namun saya langsung ke administrasi persidangan saja. Ya, administrasi persidangan adalah proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bidang persidangan yang menjadi bagian tugas pengadilan. Lanjut, persidangan itu bisa berapa sih? Yang pertama ada secara biasa, yang kedua secara elektronik, litigasi. Nah, bagaimana sih persidangannya? Oke, lanjut. Yang pertama adalah tahap penetapan majelis hakim (PMH). Nah, setelah ketua pengadilan agama menerima berkas perkara dari panitera, maka ketua pengadilan agama dalam waktu selambat-lambatnya itu 7 hari sudah melakukan menunjuk majelis hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam sebuah penetapan majelis hakim. Yang kedua, tahap penunjukan panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera. Untuk menjadi panitera sidang dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera mengganti, atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara, penetapan putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjukan panitera sidang PPS dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera pengadilan. Nah, artinya panitera sidang ini nantinya bertugas untuk seperti membuat berita acara sidang, putusan, dan sebagainya atas perintah hakim. Lalu pertanyaan timbul, bagaimana sih jika penetapan majelis hakim ini tidak bisa berhadir, majelis hakimnya tidak bisa berhadir, maka diganti dengan anggota yang lain. Sedangkan untuk ketua majelis hakim jika tidak bisa berhadir atau kemungkinannya meninggal, maka akan dilakukan PMH yang baru, penetapan majelis hakim yang baru. Nah, sedangkan untuk panitera sidang jika tidak bisa hadir maka akan diganti dengan panitera sidang yang baru atau yang mengganti sementara. Lanjutan. 3. Tahapan penetapan hari sidang. Ketika ketua majelis menerima berkas perkara tersebut, bersama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara
Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan, serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk didatangi menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan itu. Karena kepada para pihak diberitakan bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Jadi ketika berkas itu sudah dirasa komplit, maka hakim akan memutuskan kapan akan dilaksanakan sidangnya. Dan para majelis hakim memberikan kepada para pihak untuk melengkapi seperti syarat-syaratnya dan bukti-buktinya yang nantinya akan dibahas dalam persidangan. Oke, saatnya kita masuk kepada litigasi. Nah, yang pertama adalah pemanggilan secara elektronik. Melaksanakan panggilan adalah tugas jurusita mengganti sebagaimana ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, panggilan harus disampaikan secara sah, yakni resmi dan patut. Nah, apa sih maksud resmi dan patut? Lanjutannya yaitu di dalam pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama pasal 103, yang dimaksud dengan panggilan patut adalah panggilan yang dilaksanakan minimal 3 hari sebelum persidangan dengan catatan memanggil dan hari sidang tidak termasuk hari yang dihitung sebagaimana ketentuan pasal 196 RBJ. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Mustahidiyati. Selanjutnya, 2 persidangan untuk tahapan upaya damai. Sidang pertama dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Ketua Majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi. Yang ketiga, persidangan untuk tahapan jawab-menjawab secara elektronik. Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP terintegrasi dengan e-court, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui e-court. Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam format PDF atau RTF atau DOC. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda 1 kali. Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak, majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui e-court. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh majelis hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. Setelah majelis hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka majelis hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada e-court. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan majelis hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan.
Panitera pengganti wajib mencatat semua aktivitas persidangan secara elektronik pada berita acara sidang elektronik. 4. Intervensi pihak ketiga secara elektronik. Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka majelis hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan. Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan elektronik. Ketua majelis mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum. 5. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik. Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam e-court asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP. Persidangan untuk pemeriksaan bukti saksi atau ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh atas permintaan penggugat atau tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli tersebut. Saksi atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama setempat. Persidangan untuk memeriksa saksi atau ahli yang demikian harus didukung oleh media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada pihak penggugat atau tergugat yang menghendaki. 6. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik. Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui e-court. Setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka majelis hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada e-court. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan. 7. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik. Putusan atau penetapan diucapkan oleh majelis hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi e-court pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembacaan putusan atau penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan menyampaikan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui e-court dalam format PDF. Pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak. Apabila para pihak menghendaki, maka pengadilan dapat memberikan salinan putusan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi
tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. 8. Upaya hukum secara elektronik. 8. Upaya hukum secara elektronik. Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta, pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan, banding atau kasasi atau PK, penyerahan memori banding atau kasasi atau PK, penyerahan memori banding atau kasasi atau PK, penyerahan kontrol memori banding atau kasasi atau PK, inzak, pengirim bondel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding atau kasasi atau PK paling lambat 14 hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.